Pertama, kula perkenalkan dulu, kula asmanipun Suhendra. Kula lahir teng Sumatera Utara, Medan Brastagi. Kula niku sahabatnya Ustadz Wicak. Dulu kami nyantri teng Insan Qur'ani, sami saangkatan. Kiai kami niku nggih Ustadz Ibmawan Iqbal teng Ruki niku, Ustadz Ridho, Ustadz Imad, niku para kiai kami. Tapi kula niku dalemipun teng Nogosari Boyolali. Wau niku kula mangkat niku jam 3 punjul sekedhik. Alhamdulillah tekan teng mriki, teng Serengan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan kula panjenengan sedaya, seberapa kenal kula panjenengan sedaya niku sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seberapa kenal kira-kira, Pak? Tadi surat Al-Ahzab kita mulai ngaji niku Ustadz Wicak niku teng ayat pinten mau, Pak? 44. Ternyata di surat Al-Ahzab juga di ayat 56 niku Allah dawuh sing sering dibacakan oleh khotib Jumat di khutbah kedua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi sallimu taslima. Jadi Allah niku cintanya sama nabi niku Masya Allah. Tidak ada ayat untuk nabi yang lain terkait sholawat ini. Innallaha, sesungguhnya Allah. Manakah niku Allah niku sangat benar-benar. Wa malaikatahu, dan para malaikat. Seharusnya Allah tidak perlu menyebut itu, karena Allah Rabb semesta alam, tidak bergantung pada makhluk apapun, apalagi pada ciptaannya. Wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya. Malaikat niku boten punya dosa, boten pernah disuruh Allah wegah niku, boten pernah niku malaikat niku. Nek disuruh sujud nggih, sujud manut. Beda kali iblis protes sih, termasuk tentang sujud disuruh Allah untuk Nabi Adam, dia protes. Malaikat itu mboten manut, pokoknya suruh sholat, suruh sedekah, ngoten. Kalau ada perintah Allah tentang apapun, maka malaikat niku sendika dawuh. Ngapunten kalau bahasa Jawane rodok agak medan sithik, kurang medok. Manut. Yusholluna 'alan nabi. Bayangkan Allah yang punya kuasa, malaikat yang sangat bersih, suci, manut kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala, yusholluna 'alan nabi. Mereka semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Maka setelah itu diajak kita untuk nopo? Shollu 'alaihi wasallimu taslima, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek panjenengan boten sepakat kali solawatan, nek enek aneh niku pilihan panjenengan. Tapi nek urusan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
jenengan nek mboten sholawat kok pripun? Karena Allah malaikat mawon niku sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kula, kira-kira kita niku dalam sehari 24 jam niku pinten kali sholawat kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 1000 jamaah Al-Kautsar niki koyone yo 10.000 per dinten. Wah, dapat syafaat nih insyaallah saking Nabi Muhammad. 1000 Pak, 100 punjul. Wah, alhamdulillah ya rabbal alamin. Kalau yakin nggih 100 mesti punjul lah. Amin insyaallah. Karena kalau kita tidak sholawat niku mesti ada yang kurang. Jangan-jangan kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Pak, ada dalam kitab kecil karya Imam At-Tirmizi di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Niki mboten Muhammadiyah ya Pak ya. Niki menyampaikan Asy-Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bahkan musuhnya orang kafir masa Quraisy niku aslinya ngefans kalih Nabi Muhammad SAW. Pada tahun kedua atau ketiga Hijriah terjadi perjanjian Hudaibiyah, perjanjian Nabi dengan orang kafir Quraisy. Perjanjiannya niku orang kafir Quraisy diuntungkan dengan banyak hal. Orang muslim, Nabi dan kaum muslimin hari itu sangat dirugikan. Pokoknya nek orang Mekah kafir Quraisy ke Madinah bebas. Tapi kalau tiang Madinah sing hijrah niku balik Mekah ra entuk. Melakukan pernikahan dan lain-lain tidak boleh. Siapa di situ yang diutus ketika perjanjian niku? Adalah Urwah As-Saqafi. Urwah As-Saqafi niku menyampaikan pada kaumnya setelah perjanjian. Dia bersumpah, aku bersumpah, aku telah diutus pada Raja Heraklius, Kisra, Najasyi, Raja Romawi, Raja Persia, Raja Najas. Tetapi apa kata Urwah As-Saqafi? Aku tidak pernah melihat para raja pun dimuliakan oleh anak buahnya atau sahabatnya sebagaimana Muhammad dimuliakan oleh para sahabatnya. Jadi sekelas raja pun Pak pada masa itu tidak ada pengagungannya itu melebihi sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, dan ini Urwah As-Saqafi ini dia masih kafir ketika menyampaikan itu. Pertama, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berludah, maka dan itu jatuh di tangan sahabatnya niku Pak, ludah niku langsung diraup karena keberkahan Nabi Muhammad. Dan ini nggak ada selain Nabi nih. Nah, jenengan mudah percaya niki baca nanti kitabnya. Tulisannya ireng Pak. Tulisannya ireng. Gampang nih bacanya. Dan yang kedua, kalau sahabat Muhammad itu berwudu, maka para sahabatnya merebutkan sisa wudunya. Nah, nek panjenengan wau pertama niku berludah deket kancane nopo tonggone, kira-kira diraupi nopo ditompo nopo pripun Pak? Seneni, bahkan dibalang gitu kan.
Yang kedua, ketika berwudu. Ketika berwudu, sisa wudu itu sahabat Nabi niku rebutan. Aku wae. Nah, gitu. Karena keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kalau Muhammad menyampaikan sesuatu kepada sahabatnya, maka seluruh sahabatnya mesti taat melakukannya. Karena apa? Nabi niku in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi niku nek dawuh niku boten ngasal, mesti dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat niku, kata Urwah As-Saqafi, sahabatnya tidak berani memandang dengan pandangan tajam, pekewuh, karena kekagumannya sama kewibawaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niki dalil adalah niki diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi ini dalil bahwa Nabi Muhammad niku sangat luar biasanya dimuliakan oleh para sahabatnya. Pertanyaan kulo, nah sekali lagi, seberapa kenal kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam halaman pertama mawon, pas hadis pertama niki. Haddatsana Abu Roja, Kutaibah ibnu Sa'id, an Malik ibni Anas, an Rabi'atan ibni Abdurrahman, an Anas ibni Malik, annahu sami'ahu. Apa katanya? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara fisik tidak terlalu tinggi. Wala bil qasir, dan tidak juga pendek. Sesuai pada masanya. Jadi Nabi itu tidak terlalu tinggi sebagaimana Umar yang fisiknya tinggi banget. Nabi niku tidak tinggi, tidak pendek. Titik. Terjemahkanlah. Itu. Apalagi katanya wala bil abyad al ahmar. Nabi itu tidak terlalu putih kulitnya. Wala bil adam, dan dia tidak juga gelap, tidak juga kecoklatan. Si Nabi itu tidak terlalu putih, tidak gelap kulitnya. Wala bil ja'dil qoto, dan Nabi itu rambutnya tidak keriting, tidak lurus. Jadi kalau kita dihadapkan dengan penyampaian hadis seperti ini, rodok-rodok kebayang Nabi niku Masya Allah, fisiknya Allah buat sempurna. Maka dikatakan dalam kitabnya juga ditulis Asy-Syama'il Muhammadiyah, tentang kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala bil basti, jadi tadi tidak keriting, tidak lurus. Apalagi ba'asahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina san. Dia diberikan risalah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur arba'ina sana, pada umur 40 tahun. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Allah amanahkan risalah Islam kepada Nabi niku nunggu umur 40 tahun, Pak? Kenapa niku? Kan pertanyaan nih. Kenapa enggak ya 25 mawon lah? Atau umur 30 masih fresh? Atau kalau enggak sepuh sisan? Bus umur 60. Agar apa? Tiang sepuh niku lebih banyak pengalamannya. Tiang muda niku
lebih agresif. Nah, pertanyaan nih, banyak ulama menjelaskan tentang usia 40 tahun nih. Salah satunya apa? Salah satunya tanda-tanda memperingatkan untuk kita manusia, nek udah 40 tahun, jangan terlalu ngejar dunia. Nah, itu. Apalagi udah usia 60 tahun. Fa'aqamahu bimakkati asyrata sinin, asyra sinin. Allah pada masa kenabian 10 tahun pertama berada di Mekah. Berada di Mekah niku Pak, Nabi Muhammad SAW itu banyak mendapati cobaan yang luar biasa. 10 tahun berdakwahnya masih sembunyi-sembunyi antar rumah, ngajinya masih di rumah sahabat Arqam, yang Masya Allah cobaannya 10 tahun. Perkembangan dakwah Islam di Mekah selama 10 tahun niku perkembangannya tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 100-an sahabat yang masuk Islam. Pak, nek jenengan ngajak tiang untuk sholat niku nembe seminggu pun nyerah niku boten patut niku Nabi mawon sampun dijamin swarga, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, itu pun berdakwah ngajak orang agar beriman niku 10 tahun hanya beberapa orang. Belum kalau Nabi Ibrahim ratusan tahun cuman beberapa orang. Jadi nek ngajak kebecikan niku, kebaikan niku nembe seminggu pun sabar mawon, sesuk baleni malih. Nah, gitu. Karena sekelas Nabi pun ternyata tidak sebentar. Padahal bisakah yang Allah sangat mencintai Nabi dalam bentuk solawat, bisa enggak kira-kira Allah niku membuat malaikat Mekah pada saat itu beriman sedoyo? Sakit bianget kata tiang Solo. Nek tiang Medan niku bisa kali lah ngoten. Niku tiang Medan niku Pak. Sangat bisa. Tapi itu pun tidak ternyata. Makanya tadi kalau tadi lihat di surat Al-Ahzab yang dibaca Ustadz Wicak, ya ayuhan nabi, itu kan, wahai nabi, inna arsalnaka syahidau wa mubasyirau wa nadhirau. Ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Apa lanjutannya? Wada'iyan ilallah biiznihi warsirojam muniro. Dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Jadi mengajak niku memang jadi cahaya salah satunya, jadi penerang. Boten mesti saiki kudu mangkat, harus kudu beriman baru kuwi salat langsung, sesuk langsung daftar haji, langsung mangkat. Boten. Ngajak kebaikan niku adalah dengan hikmah. Sebagaimana dalam ayat lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka orang-orang ila sabili rabbik, kepada jalan Rabb kamu, bil hikmah, dengan hikmah, dengan penyampaian yang baik, dengan cara yang baik. Karena cara yang salah walaupun penyampaiannya yang disampaikan benar niku urung karuan benar tenanan di mata orang yang diajak. Wa mau'izatil hasanah, dengan penyampaian yang baik-baik aja. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun terjadi
perdebatan ketika ngajak orang itu pun billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik lagi. Maka ayat-ayat untuk ngajak kebaikan niku banyak dengan cara-cara yang tidak harus kudu saiki. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepintas wau niku ternyata mengenal Nabi itu, bahkan kalau lengkapnya di kitab Asyama'il Muhammadiyah niki, itu dijelaskan banyak hal tentang Nabi. Rambut Nabi, kulit Nabi, tanda kenabian. Jadi alis Nabi, hidung Nabi, pipi Nabi, posisi tegaknya Nabi, niku disampaikan semua dalam kitab ini. Jadi Nabi niku nek jalan niku tegap, posturnya tegap, mboten nunduk-nunduk banget, nopo malih petentang-petenteng, mboten, tegap jalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita mengenal Nabi, tahu seperti apa Nabi, sebagaimana salah satu ulama Al-Azhar Mesir menyampaikan, Muslim itu mustahil bisa mimpi ketemu Nabi kalau dia tidak pernah kenal Nabi. Nek kula panjenengan sedaya ingin ketemu Nabi dalam mimpi bahkan, maka kenal dulu dengan Nabi. Seperti apa Nabi itu? Sirah Nabi seperti apa? Perjuangannya seperti apa? Bahkan bentuk fisiknya seperti apa? Niku disampaikan oleh salah satu ulama dari Mesir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki baru tentang pembukaan niki. Materi intinya dereng niki. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Oh, 10. Enggak sampai pada sebelum zuhur niki. Kedua, apa perintah Nabi? Kan gitu pertanyaannya. Apa yang diamanahkan kepada Nabi? Apa yang dibaca oleh Ustadz Wicakwab? Iqra'ul Qur'an fa inna yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Pertama tadi, kalau mau jalur masuk swarga karena amal kita sedaya niku koyone abot banget niku Pak Bu. Koyone abot banget kalau jalur masuk surga melalui amal kita sedaya niku masuk swarga niku abot banget. Nggih napa nggih Pak? Masjid Al-Kautsar, semoga kita dipertemukan di Telaga Al-Kautsar di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi apa jalur masuk swarga kan gitu? Selain melalui amal. Karena melalui amal prosesnya panjang, ditimbang, antri, dibuka semua tentang perbuatan. Angel banget nih Pak. Terutama kulo, panjenengan kok ini lebih gampang. Gitu. Jalur masuk swarga salah satunya apa? Mengharap syafaat dari Nabi. Jalur gampangnya dapat syafaat dari Nabi. Satu jalur. Karena Allah memberikan jalur syafaat dari Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Maka ini Nabi itu bayangkan, Allah malaikat sayang banget kalian Nabi Muhammad. Tur Nabi niku ya unik. Sampai mau wafatnya, saking sayangnya Nabi kepada umatnya niku nopo. Allah itu pernah menawarkan tentang dunia kepada Nabi sebelum wafat, tapi ditolak. Dia milih untuk umatnya mawon. Nah, itu tentang Nabi. Jalur kedua, inti kedua niki apa? Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Fa inna yaumal qiyamah
maka sesungguhnya sungguh-sungguh yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, dia pemberi syafaat kepada pembacanya, pada sahabatnya. Ini masuk surga jalur kedua. Kenapa? Dan ini konteksnya adalah sangat memudahkan untuk semua orang muslim. Iqra'ul Quran. Kalaulah bentuk katanya ihfazul Quran, maka ini terpilih sak serengan niki, sak jamaah masyarakat nopo niki? Dukuh nopo niki, Pak? Dawung. Niku berat terhitung yang bisa menghafal Al-Quran. Tapi kalimat Nabi adalah Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Baca niwan biasanya wonten sing lancar banget, wonten sing pakai nada, wonten sing ada sing bacanya rodok gerandul-gerandul. Niku baca tetap namanya, tetap dihukumi dia membaca, maka rodok aman nih Pak. Makanya ngaji niku boten harus rampung sak niki, tapi nek sak niki dereng rampung sesuk nggih dibaleni malih. Kenapa? Itu cara untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Karena kalau kita tahu tentang kiamat itu sendiri Pak, wah Masya Allah, nggak sanggup kita. Bahkan makanya dalam Quran disampaikan afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Karena dalam Quran itu sangat lengkap. Kiamat itu kalau disampaikan, bayangkan ahlu neraka niku kalau disampai kepalanya dicelup setitik aja Pak, kakinya udah, bawahnya itu udah rampung sak rampung-rampungnya. Makanya kadang kalau ada orang membercandai tentang neraka niku, wah kadang kita nggih opo yo dia sanggup. Karena kita tahu beratnya di tentang kiamat niku. Gitu. Tentang kiamat itu sangat luar biasa. Bayangkan anak jenengan sing jenengan sayang-sayang niku, sak niki sesuk le mbah niku cucu kan paling disayang nek teng Jawa niku Pak. Iku di apa di hari kiamat belum tentu. Saking beratnya hukuman hari kiamat itu. Makanya tadi yaumul yang faul malun wala banun, di hari yang tidak bermanfaat harta dan keturunan. Kenapa? Orang tua bisa menjebloskan anaknya ke neraka, termasuk anaknya bisa menjebloskan orang tuanya ke neraka. Gitu. Maka Al-Quran niku hujjatun lana au hujjatun alaina. Bahkan Al-Quran niki bisa hujjah memasukkan seseorang ke dalam surga, dan bisa juga menjadi hujjah memasukkan seseorang ke dalam neraka. Nah, yang kita harap saat itu bukan hujjah yang memasukkan neraka. Abot wong jalur aman we angel, malah jalur Quran dimasukkan neraka, luweh angel. Gitu. Maka caranya baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu apa? Cara terbenar dengan baca Al-Quran itu apa? Warattilil Qur'ana tartila. Membaca Al-Quran dengan tartil. Kenapa? Itu yang disampaikan kepada Nabi. La tuharrik lisanaka lita'jala. Jadi Nabi pun nek kita niku langsung mau rampung baca Quran, langsung mau fasih, langsung mau memahami semuanya niku, Nabi pun dinasehatin oleh Allah. La tuharrik, jangan kamu tergesa-gesakan lisanaka lita'jala. Lisan kamu untuk segera ingin menguasainya. Jadi nek panjenengan saniki nopo masih nga, tapi mriki mboten nga niki, pun ain tenanan niki. Jamaah sedaya niki. Nggih Pak toh? Nggih, insyaallah ngoten. Jadi kalau masih nga dan lain-lain terus sinau.
Mana tahu sing ditompo malah niku. Pas bener malah ora ditompo. Pas salah niku ditompo Allah karena kesungguhan. Karena rodok-rodok kita punya alasan. Kan kula niku tiang Jawa, mboten tiang Arab. Wah. Jadi dalil iki, Pak. Nek jenengan boten rampung saniki, ya kan tiang Jawa niki yo rodok-medok sithik. Jadi ini jadi kita lebih semangat untuk baca Al-Quran dengan baik dan benar. Saya yakin di Solo niki banyak guru-guru para asatidzah yang Masya Allah. Daerah kula niku daerah Medan, Brastagi niku daerah minoritas. Muslim niku waktu kalau kecil sampai usia 20 tahun niku Muslim cuman paling 10%. Niku pun biasanya tiang pendatang, tiang Jawa. Mbah kula niku Jawa, mbah kula niku tiang Wonogiri. Nah, makanya kula namanya Suhendra. Karena bapak kula Jawa, ibu kula Sunda. Nek Jawa banget niku Suhendro. Nah niku. Suhendra niku Jawa Barate wonten, Jawane wonten. Tapi kula dari lahir niku sagete basa Batak. Saged Indonesia niku saged Jawa niku setelah rabi kalih tiang Boyolali. Rodok ngerti. Walaupun tiang Jawa asli mesti iki urung masuk Jawa nih. Gitu. Insyaallah Bapak, Ibu-ibu jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat tadi, Pak. Ayat sing sering dibaca para khotib. Jadi terakhir adalah mari kita lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mendapatkan syafaat dari Nabi, karena sekelas Allah pun, malaikat pun begitu mencintai Nabi Muhammad dengan bersolawatnya, Masya Allah. Bahkan perintahnya untuk kita juga mengikuti solawat. Dan yang kedua, mari terus belajar tentang Al-Quran, karena niku panduan hidup kula panjenengan sedoyo sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Astagfirullah minkum, kami cukupkan pada kesempatan pagi ini. Kula yakin panjenengan ajeng nyambut gawe, ajeng ngopi teng griya nggih. Niku wabillahi taufik wal hidayah. Jika ada kesalahan, kekurangan dari kami nggih, kami masih seorang santri yang terus belajar, dan kalau ada kelebihan niku nggih semata-mata karena kemudahan Allah untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.